Selamat datang di Zahra Movies. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Episode 2. Keesokan harinya. Setelah menunaikan salat subuh, kali ini Fatin tidak tidur atau keluar kamar. Ia mengaji untuk menjaga hafalannya. Hal tersebut ia lakukan meski tidak setiap hari karena kesibukan yang tidak menentu. Namun terkadang di jalan pun ia akan mengulang hafalannya. Jam 7 pagi Fatin mandi dan salat duha. Setelah itu ia bersiap untuk menemui CEO perusahaan Abraham Group. Tok tok tok. Fatin membuka pintunya. "Nona, Anda sudah siap?" "Seperti yang kamu lihat, Mini. Kenapa harus memakai masker dan kacamata lagi?" "Sudah terbiasa." "Ya sudah, ayo kita segera datang ke restoran. Barusan dari pihak perusahaan Abraham Group mengirim pesan kepada saya. Mereka akan menunggu kita di ruang VIP. Ayo cepatlah kalau begitu." Mereka berdua segera turun. Namun saat akan masuk lift, Mini memegang perutnya. "Nona, maaf sepertinya saya sakit perut." "Ya ampun, ini sudah jam 8. "Ya sudah, aku berangkat duluan. Mereka pasti sudah menunggu." "Baik Nona." Fatin pun masuk ke lift. Saat lift tersebut turun satu lantai, pintunya terbuka dan ada orang yang masuk. Tidak disangka orang tersebut adalah Tuan Zaki. Fatin membungkukkan badan karena menghormatinya. Zaki menganggukkan kepala. Tidak ada sapaan di antara mereka. Bukankah dia perempuan itu? Dia selalu berpakaian tertutup dan menutup auratnya. Tapi itu tidak menjamin hatinya. Batin Zaki. Dengan gagahnya ia masuk ke dalam lift seorang diri. Saat ini mereka hanya berdua di dalam lift. Dua-duanya sama-sama menghadap ke pintu dengan pikirannya masing-masing. Saat pintu lift terbuka di lantai 2, mereka berdua sama-sama keluar dari dalam lift. Namun nahas dialami Fatin. Hak sepatunya yang lancip nyangkut di rel lift. Secara otomatis lift tidak bisa tertutup. "Astagfirullah," pekiknya. Sontak Zaki menoleh dan melihat Fatin. "Tetap saja ceroboh." Batin Zaki. Fatin berusaha melepas sepatunya yang tersangkut namun sangat susah. Tanpa berpikir panjang Zaki berjongkok. Sontak Fatin terkejut. "Anda mau apa? Lepaskan sepatumu." Fatin pun melepas sepatunya. Bahkan dia masih memakai kaos kaki. Batin Zaki. Fatin pun melepasnya. Kini sebelah sepatunya masih menyangkut. Zaki menarik sepatu tersebut namun sayang hak sepatunya copot dan rusak. Zaki segera memanggil satpam untuk mengambil sisa hak sepatu yang nyangkut. Beruntung masih pagi jadi belum ada orang yang berlalu lalang untuk menggunakan lift. "Maaf sepatunya rusak." Ternyata dia bisa ngomong. Batin Fatin. "Nona." Iya tidak apa-apa, ini salah saya. Saya akan menelpon teman untuk membawakan sepatu yang lain." "Terima kasih." Zaki pun berlalu dari hadapan Fatin. "Benar-benar manusia kutub," gerutu Fatin. Fatin pun menelpon Mini untuk membawakannya sepatu. Tidak lama kemudian, Mini pun datang. "Kenapa bisa jadi begini Nona?" "Aku terlalu bersemangat." "Ya sudah, ayo cepat kita temui Tuan Abraham." "Sepatunya gimana?" "Buang saja." Mereka pun berjalan menuju restoran. Mereka mencari ruang VIP. "Itu Nona." Kita sudah terlambat 10 menit, Mini. Di depan pintu sudah ada bodyguard yang menjaga. "Kami sudah ada janji dengan Tuan Abraham," ujar Mini. "Silahkan masuk." Mereka membukakan pintu. "Selamat pagi, maaf telat." Ucapan Fatin terbaik bata karena melihat sosok di depannya. "Silahkan duduk Nona." Tuan Zaki juga baru saja tiba. Di balik maskernya Fatin menggigit bibir bawahnya. "Duh, gawat. Jadi orang ini yang akan bekerja sama denganku? Kok aku bisa nggak ngeh ya? Iya kemarin disebut kalau nama belakangnya Abraham. Ya Allah, aku minta engkau menjauhkan aku dari orang ini, tapi kenapa semakin sering kami bertemu?" Batin Fatin. "Nona." Mini mencolek tangan Fatin. Iya, maaf. Mungkin Anda kurang fokus karena belum sarapan. Mari sarapan dulu. Ini sudah kami pesan, tapi maaf kami tidak tahu apa yang disukai Anda," ujar Benny, salah satu asisten pribadi Zaki. Iya terima kasih." Zaki membuka kacamatanya. Begitupun dengan Fatin. Ia membuka kacamata dan maskernya.
Kali ini mereka sarapan berempat. Mereka sarapan dengan tenang. Setelah sarapan, mereka melanjutkan pembicaraan. Nona Salsabila, Tuan Zaki selaku CEO Abraham Group berminat untuk bekerja sama dengan Anda. Dan itu adalah sebagai salah satu dari reward event kemarin. Tentu saja Anda tidak bisa menolaknya, karena perusahaan kamilah yang paling dekat dengan domisili Anda. Kita sama-sama dari Indonesia. Hah? Iya betul. Boleh saya membaca dulu surat kontraknya? Iya silahkan. Setelah 1 menit membaca, Fatin mulai bersuara lagi. Maaf, kantor dan domisili saya di Surabaya. Apa perusahaan tidak keberatan? Oh tentu tidak. Dari pihak perusahaan bisa mengontrol barang dan hasil desain Anda setiap 1 atau 2 bulan sekali, tidak masalah. Zaki bersedekap tangan memperhatikan gerak-gerik Fatin. Di balik kecerobohannya, dia wanita yang cerdas dan berpendirian. Batin Zaki. Fatin tadi pagi juga sudah menelpon abinya untuk menanyakan tentang perusahaan Abraham Group. Dan menurut abinya perusahaan itu sangat bagus, jadi Fatin lebih yakin untuk menerima tawaran ini. Baiklah, saya setuju. Silahkan sebagai pihak kedua, tanda tangan sebelah sini. Dalam hati Fatin membaca kalimat basmalah dan menandatanganinya. Jadi kerjasama ini akan dimulai bulan depan. Selamat untuk Anda. Benny hendak bersamanya, namun Mini yang menerima jabatan tangan Benny. Sedangkan Fatin menangkupkan tangannya. Baru kali ini Zaki menahan tawanya melihat Benny ditolak bersalaman. Tuan Zaki, terima kasih. Ucap Fatin kepada Zaki seraya menangkupkan kedua tangannya seraya tersenyum. Sama-sama. Zaki mengangguk dan menempelkan sebelah tangannya ke dada. Saat Fatin akan berbalik keluar, Haikal baru datang dan masuk ke ruang VIP. Sontak ia sangat senang dan menyapa Fatin. Nona Salsa. Jadi Kak Zaki ada pertemuan dengan Anda? Pak Haikal memanggil Tuan Zaki kakak, berarti mereka memang ada hubungan. Batin Fatin. Oh, iya Pak. Jadi Anda pemenangnya? Iya Pak, Alhamdulillah. Maaf, kami permisi dulu. Oh iya silahkan. Kenapa mereka terlihat akrab? Batin Zaki. Haikal tidak henti memperhatikan kepergian Fatin. Dan Zaki yang melihat itu pun sontak melepaskan pulpennya ke arah Haikal. Ish, apa sih Kak? Kebiasaan kalau lihat perempuan tidak berkedip. Yang ini beda Kak. Dasar playboy. Ayo segera kemari barangmu, kamu segera kembali ke Indo. Gantikan aku di acara peresmian besok. Tiketnya sudah dikirim. Kakak sendiri, pulang kapan? Besok. Ya sudah, jangan lupa transfer bonusnya. Tenang saja. Ingat Kak, jangan sampai kamu memikirkan si Dinar itu lagi. Apalagi berbuat sesuatu yang konyol. Aku masih waras. Kalau tante nanya gimana, Kak? Bilang saja masih ada urusan. Oke, aku akan segera berkemas. Fatin dan Mini sedang bersiap-siap untuk pergi jalan-jalan. Fatin memang sengaja menambah waktu 1 hari untuk sekedar jalan-jalan di Dubai. Kali ini Fatin memakai setelan dengan sepatu flat agar tidak capek saat berjalan lama. Namun ia juga membawa sepatu dan baju koleksinya untuk berjaga-jaga. Saat ini Fatin dan Mini berada di dalam taksi. Mereka akan memulai perjalanan ke Dubai Miracle Garden. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 1 jam, akhirnya mereka sampai. Dubai Miracle Garden merupakan salah satu taman bunga yang berada di kawasan Dubai Land. Taman ini mempunyai koleksi lebih dari 50 juta bunga dan 250 juta tanaman. Bagi Anda yang suka foto bersama bunga, tentu akan menambah kesan pengalaman foto Instagramable. Fatin memang sengaja membawa baju koleksinya untuk ia photoshoot di taman tersebut. Indah sekali Nona. Mini, aku akan berganti baju dulu sebelum melakukan foto boah. Hasilnya pasti sangat bagus nanti. Pemandangan yang indah, model baju yang keren dan modelnya yang cantik, Masya Allah. Tunggu di sini, jangan kemana-mana. Baik Nona. Fatin pun pergi ke toilet untuk ganti baju dan sepatu. Fatin pun berfoto di antara rangkaian bunga raksasa. Bagus-bagus fotonya Nona. Ah iya suka banget. Sebentar lagi akan ada pertunjukan merchandise dari Disney. Pasti seru ya Non? Iya dong, kita lihat-lihat souvenir dulu buat oleh-oleh orang rumah. Fatin pun melihat-lihat souvenir yang ada di taman tersebut dan membeli beberapa yang cocok menurutnya. Waktu sudah siang, Fatin dan Mini mencari masjid untuk salat duhur karena sudah jam 1 siang.
Setelah itu mereka mencari restoran untuk makan siang. Kemana lagi kita, Nona? Ke pasar emas lalu ke air mancur Dubai. Perjalanan masih panjang, Mini. Mereka sudah sampai di Dubai Gold Souk. Dubai Gold Souk adalah salah satu tempat penjualan dan pasar tradisional perhiasan yang ada di Dubai. Fatin sengaja mampir di tempat itu karena ingin membelikan sang bunda perhiasan dari uang hasil dia sendiri. Fatin tertarik dengan gelang yang sangat cantik menurutnya. Ia pun meminta penjaga toko untuk memperlihatkan gelang tersebut. Ia pun mencobanya. Bagaimana, Mini? Cantik. Cantik sekali, Nona, cocok di tangan Bu Salwa. Tapi bunda pasti kalau pakai ini akan disembunyikan di balik lengan bajunya. Atau aku ambil 2 cincin saja untuk bunda. Boleh juga, Nona. Ya sudah, aku beli cincin saja, gelangnya akan aku pakai sendiri untuk investasi. Good job, Nona. Fatin pun membeli beberapa cincin untuk ia bagikan kepada Oma dan Nininya juga. Saat berpindah toko, Fatin justru bertemu dengan Tuan Zaki. Ia hendak berbalik, namun Benny melihatnya. Nona Salsa. Nona, Anda dipanggil. Bisik Mini. Fatin pun berbalik. Iya, selamat sore Pak Benny, Tuan Zaki. Selamat sore juga, Nona. Jawab Benny. Sore. Jawab Zaki. Nona, kebetulan sekali kita bertemu di sini. Anda sedang belanja? Iya, kami penasaran saja, jadi kami mampir. Wah, di sini memang surganya wanita, Nona. Ini Tuan Zaki sedang bingung memilih perhiasan untuk ibu dan adiknya. Mungkin Anda bisa membantu? Hah, saya? Fatin menunjuk dirinya sendiri. Iya, Nona, itu pun kalau Anda tidak keberatan. Oh, iya baiklah. Tapi saya tidak tahu seleranya. Pilihkan saja yang menurutmu cantik. Adikku kira-kira sepertimu. Mungkin gelang dan cincin yang pas di tanganmu juga akan cocok untuknya. Baiklah. Fatin pun memilih yang menurutnya cantik. Ua mencoba sebuah cincin di jarinya. Kalau ini bagaimana, Tuan? Fatin menunjukkan jarinya kepada Zaki. Zaki justru gagal fokus melihat jari Fatin yang lentik. Tuan, itu ditanya Nona Salsa. Oh iya, itu cantik juga. Mungkin ini cocok untuk adik Anda yang lebih muda dan ini untuk ibu Anda. Fatin juga mencoba beberapa gelang dan kalung. Itu juga bagus. Alhamdulillah, ternyata tidak sulit memilihnya. Ujar Fatin seraya tersenyum. Dan senyum itu tak luput dari pandangan Zaki. Oh, jadi ini wanita yang akan menggantikan aku? Ujar Dinar secara tiba-tiba. Dinar. Bagus, kamu mengambil kesempatan atas kesalahanku hanya untuk mengganti posisiku dengan wanita ini. Haha. Lihat dia, belum apa-apa sudah meminta segalanya kepadamu. Penampilannya saja yang tertutup, dia pasti tidak jauh berbeda denganku. Cerocos Dinar yang salah paham kepada Fatin. Mini kepanasan. Ia tidak rela Nyonya dihina. Lak. Hei, siapa kamu? Beraninya menghina Nona, hah? Kamu. Dibawa memegang pipinya yang kebas. Sebenarnya ia akan membalas, namun Benny menahan tangannya. Mini sudah. Jangan dihiraukan. Dinar, kamu sudah gila. Pekik Zaki. Aku masih waras. Secepat itu kamu mendapat penggantiku? Atau memang kamulah yang sebenarnya mengkhianatiku? Nona Dinar, jaga ucapan Anda. Ujar Benny. Lihat saja, wanita ini tidak ada apa-apanya denganku. Dia hanya seorang desainer pemula. Mungkin saja hasil yang ia dapat bukan karyanya sendiri, tetapi hasil manipulasi. Gadis bau kencur sepertinya bisa apa? Dia tidak pantas bersanding denganmu. Hanya aku yang pantas. Dinar menunjuk Fatin. Lak. Sekali lagi Mini menamparkan Dinar. Nona Dinar, kamu salah. Fatin akan menyanggah tuduhan Dinar namun Zaki mendahuluinya. Dia lebih terhormat darimu. Dan ingat baik-baik, aku tidak pernah mengkhianatimu. Bahkan kamu sendiri yang menunda pernikahan kita. Dinar. Panggil seorang laki-laki. Lihat itu. Lelaki Pemu Asteris Esna Asteris Sumu sudah datang. Pergilah sebelum aku membuat kalian berdua malu di sini. Dinar hanya bisa menghentakkan kakinya di lantai, lalu pergi dari hadapan mereka bersama pria yang memanggilnya. Maaf atas ketidaknyamanan ini. Tuan, mengapa Anda tidak menjelaskan? Agar dia tidak salah paham. Percuma menjelaskan kepada orang yang kurang waras sepertinya.
Jangan khawatir, saya jamin setelah ini dia tidak akan mengganggu Anda. Baiklah, silahkan dilanjutkan transaksinya. Benny pun meminta penjaga toko untuk membungkusnya. Zaki menyerahkan kartunya kepada Benny. Nona Salsa, terima kasih, ucap Zaki. Tumben dia berbicara dengan benar, batin Fatin. Sama-sama Tuan. Kalau begitu, kami permisi dulu. Pamit Fatin. Akan kemana Anda setelah ini? Ke Dubai Fountain. Nona, ikutlah bersama kami biar lebih aman. Kebetulan kami pun akan ke arah sana. Tuan Zaki ada meeting dengan orang di restoran dekat sana, sahut Benny. Ia melirik bosnya yang tidak protes, berarti setuju. Tidak usah Pak Benny, kami akan pergi sendiri. Ayolah Nona, anggap saja ini salah satu bentuk fasilitas untuk Anda. Bukankah Anda sudah menjadi bagian dari perusahaan kami? Keamanan Anda juga menjadi tanggung jawab kami. Iya kan saja Nona. Demi keamanan kita. Nanti pulangnya juga pasti malam, bisik Mini. Ya, sudah baiklah. Mari. Sudah cukup banyak oleh-oleh yang ia beli. Fatin dan Mini melanjutkan perjalanan ke Dubai Fountain ikut mobil Zaki. Tidak lama kemudian mereka telah sampai di tempat tujuan. Mereka pun turun dari mobil. Zaki dan Benny ikut masuk, karena tempat mereka akan meeting juga berada di area air mancur. Dubai Fountain, air mancur Dubai, adalah salah satu objek wisata populer yang menawarkan pertunjukan air mancur tertinggi di dunia. Air mancur Dubai ini berada di tengah Burj Lake dengan luas 30 hektar. Untuk mendapatkan pemandangan yang indah ini bisa Anda saksikan saat malam hari, mulai pada pukul 18 dan berlangsung setiap 30 menit. Nona, kami akan meeting, silahkan kalian jalan-jalan dulu. Nona Mini, Anda punya nomor handphone saya. Nanti bisa hubungi saya. Baik Pak. Fatin dan Mini mengelilingi area Sir Mancur. Saat ini sudah banyak wisatawan yang berada di pinggiran air mancur untuk menunggu dan menyaksikan indahnya air mancur. Melihat keindahan air mancur, Fatin dan Mini sangat takjub. Mereka mengabadikan momen itu. Masya Allah, indah sekali ya Non. Iya, aku senang sekali bisa punya kesempatan melihatnya. Saya salut sekali sama Anda Non, di usia yang masih muda ini Anda sudah punya pencapaian yang keren. Kalau Anda tidak ke Dubai, mana mungkin saya juga akan ke sini. Haha. Berarti ini juga keberuntunganmu. Mini, di usiamu yang sudah cukup matang ini apa yang kamu inginkan? Saya hanya ingin mengangkat derajat ibu saya. Fatin dan Mini pun salat maghrib di musala yang ada di kawasan itu. Setelah salat, Mini mengirim pesan kepada Pak Benny. Dan ternyata mereka disuruh menunggu di salah satu kafe kawasan itu juga. Saat duduk santai, Fatin pun menyampaikan isi hatinya kepada Mini. Maaf Mini, bukannya aku niat menggurui. Kamu memang lebih tua dariku, tapi sesama muslim kita harus saling mengingatkan. Bukankah ayahmu telah meninggal? Iya Nona, makanya saya yang menjadi tulang punggung keluarga. Mini, dalam agama kita dosa anak perempuan yang tidak berhijab akan sampai kepada ayahnya. Karena seorang ayah dalam Islam memiliki kewajiban untuk menuntun anak-anaknya dalam ketaatan kepada Allah. Selain itu, menutup aurat merupakan kewajiban bagi seorang muslimah. Banyak dalil sahih yang telah menjelaskan mengenai kewajiban tersebut. Salah satunya adalah firman Allah dalam surat An-Nur ayat 31 yang berbunyi, tanda kurang lebih Artinya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, aurat, kecuali yang biasa nampak daripadanya. Kis. An-Nur 31. Apakah kamu tidak ingin terus memakai hijab? Hijab memang tidak menjamin hati seseorang, tapi hijab adalah kewajiban. Aku pun tidak luput dari dosa. Mini tidak menjawab, justru ia menangis. Mini, maafkan aku. Jangan tersinggung. Sontak Fatin memeluk Mini. Tidak Nona, saya tidak tersinggung. Saya hanya ingat dosa. Mini, belum terlambat untuk bertaubat. Kamu sudah menjadi orang yang baik kok. Setidaknya kamu sudah mulai memperbaiki diri. Ini karena keluarga Anda Nona. Bu Salwa seperti malaikat bagiku. Insya Allah kedepannya saya akan berusaha istiqomah memakai hijab. Masya Allah, semoga Allah meridhoi niatmu. Amin. Tidak lama kemudian,
Pak Benny dan Tuan Zaki datang. Mereka pun makan malam di kafe itu. Namun di pertengahan, Abi Tristan menelpon. Fatin tidak mungkin merejek panggilan abinya. "Maaf, saya permisi dulu. Ada telepon dari orang rumah." "Silahkan." Fatin menerima panggilan telepon dan menjauh dari kursinya. "Assalamualaikum, Bi." "Waalaikumsalam, sedang di mana kamu?" "Aku dan Mini sedang di kafe, Bi." "Kafe mana?" "Berdua saja. Di dekat air mancur Dubai. Dengan orang yang akan bekerja sama denganku, Bi." "Laki-laki?" "Iya, Bi, mereka baik kok." Tetap waspada, bukan mahram. Kalian perempuan, tidak baik jalan malam-malam di negeri orang. Cepat kembali ke hotel." "Iya abiku sayang, kami akan segera kembali." "Mau menghabiskan makanan dulu, oke?" "Ya sudah, hati-hati." "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Setelah menutup telepon, Fatin kembali ke tempatnya. "Maaf, mari dilanjut." Mereka pun melanjutkan makan malam ditemani iringan musik klasik khas Arab. "Apa setelah ini Anda ingin mampir lagi?" "Tidak Pak Benny, kami harus segera sampai di hotel karena besok pagi kami akan kembali ke Indo." "Oh, kok sama ya? Kalau begitu mari kita kembali ke hotel." Akhirnya mereka pun kembali ke hotel. Sampai di hotel, Fatin mengucapkan terima kasih dan mereka kembali ke kamarnya masing-masing. Sampai di kamar, Fatin menelpon abinya. Setelah itu ia melaksanakan salat isya. Fatin mengemas barang-barangnya agar tidak ada yang ketinggalan. Setelah itu ia beristirahat. Namun tidak lama ia berbaring, ada suara ketukan pintu. Fatin pun bangun dan memakai jilbab instannya. Ia pikir Mini yang mengetuk pintu. Saat pintu terbuka, ternyata Dinar yang kini sedang berdiri. Dinar hendak menamparkan Fatin, namun tangan Fatin mampu menangkisnya. Dinar kesal, ia hendak melepas tangannya. Namun Fatin berhasil menahannya. "Malam-malam bertamu hanya ingin bikin gaduh? Apa begini karakter seorang model internasional? Sialan, kamu wanita perebut." "What? Apa Anda tidak salah nunjuk? Silahkan berkaca." "Belum." Fatin dengan buru-buru menutup pintunya. Ia tidak ingin berurusan dengan Dinar. Dor, dor, dor. Dinar menggedor pintu kamar Fatin seperti orang gila. Fatin menelpon Mini agar mengurus Dinar. Mini yang sedari siang menahan emosi kepada Dinar, kini tidak bisa menahan lagi. Ia menjambak rambut Dinar dan memelintir tangannya. "Dasar wanita gila. Oh, sakit, lepaskan. Akan aku laporkan kamu atas tindakan kekerasan." "Laporkan saja, aku tidak takut. Justru aku yang akan memanggilkan security. Lihatlah, ada CCTV. Mereka akan tahu siapa yang berbuat ulah." Fatin kembali beristirahat. Ia tidak peduli dengan kegaduhan di luar karena ia sudah lelah. Karena belum bisa terlelap, Fatin melihat-lihat foto dan video perjalanan tadi dari handphonenya. Fatin merasa puas seharian keliling Dubai, meski tak banyak tempat yang bisa ia kunjungi. Keesokan harinya, Fatin dan Mini sudah siap untuk check out. Fatin meminta tolong pelayan untuk membawakan koper-kopernya ke dalam taksi. "Bagaimana tadi malam, Mini? Kamu apakan Dinar? Wanita gila itu rasanya ingin aku tonjok Nona. Tapi aku masih punya rasa kasihan, karena dia seorang wanita. Kalau saja laki-laki sudah aku hancurkan wajahnya. Ish, kejamnya. Aku tidak pernah berpikiran punya urusan dengan orang sepertinya. Jadi wanita itu mantannya Tuan Zaki ya? Mungkin, bukan urusan kita." Mereka pun sampai di bandara. Dan 1 jam kemudian pesawat berangkat. Menempuh perjalanan yang cukup jauh membuat Fatin jenuh. Selain mendengarkan dan membaca Al-Quran, Fatin juga mengedit hasil foto-fotonya. Setelah melewati perjalanan yang cukup panjang, akhirnya mereka pun sampai di Bandara Juanda, Surabaya. Di sana Abi Tristan dan Bunda Salwa sudah menunggu kedatangan putri tercintanya. Setelah mengambil koper-kopernya, mereka keluar. "Fatin." Bunda Salwa melambaikan tangan. Fatin merentangkan tangannya menunggu pelukan sang bunda. "Bunda, aku kangen." Fatin mencium kedua pipi sang bunda. "Sama, Abi gak kangen?" sahut Abi Tristan. "Kangen lah, Bi." Fatin beralih memeluk abinya. Barang bawaan mereka pun didorong sampai ke parkiran mobil. Mereka pun meninggalkan bandara. Fatin sudah sampai di rumah. Karena sudah tengah malam, mereka pun langsung beristirahat. Keesokan harinya,
Setelah salat duha, Fatin mengeluarkan koper dari dalam kamarnya dan membongkar oleh-oleh yang dibelinya. Ini untuk Bunda, ini untuk Abi. Wah, bagus sekali ini, terima kasih sayang, ucap Bunda Salwa. Abi kira kamu bakal bawa oleh-oleh cowok Dubai. Ih, cowok Dubai apaan, Bi? Fatin kan menjaga mata dan hati di sana. Masa? Iya dong. Karena hari Minggu Winda dan Windy libur, mereka pun menghampiri kakaknya untuk meminta oleh-oleh. Ada baju dan souvenir untuk mereka. Bak, cowok Dubai ganteng-ganteng ya? Celetuk Windy. Iya dong, namanya juga orang Arab, dek. Hidungnya Masya Allah. Kenapa mbak nggak cari jodoh cowok Dubai saja? Sahut Winda. Ya ampun, kalian berdua ini bisa-bisanya ngomongin jodoh. Mbak, kalian ini masih muda, masih mau berkarir. Awas ya kalian pacaran. Bulan depan kalian sudah kuliah loh, ujar Bunda Salwa. Siap Bunda, kami nggak pacaran kok. Tidak lama kemudian Ira dan keluarga kecilnya datang. Kemarin Ira menelpon Fatin. Ia sangat ingin makan coklat kurma. Fatin pun tidak segan membeli banyak coklat dengan varian bentuk dan rasa. Ini untuk kakak semua. Ini juga ada souvenir dan baju. Banyak sekali, dek. Buat keponakanku juga dong. Terima kasih adikku yang cantik. Baby jangan ngiler ya, ini sudah dibeliin coklat kurma sama Aunty Fatin, ujar Ira, mengelus perutnya yang sedikit buncit. Oleh-olehnya banyak sekali. Kamu seperti bukan abis ikut event, tapi seperti sedang jalan-jalan ke Dubai, ujar Abi Tristan. Ini untuk keluarga Nini dan Oma juga, Abi. Keponakan dan sepupuku kan banyak hehe. Sementara di Jakarta, Zaki baru sampai karena ia berangkat dari Dubai jam 12 siang. Ia disambut pelukan hangat oleh ibunya. Zaki, bagaimana dengan Dinar? Apa kamu bertemu dengannya? Kapan kalian akan menikah? Lupakan Dinar. Aku sudah putuskan hubungan dengannya. Kenapa? Ibu mau punya menantu tukang selingkuh? Kenapa bisa begitu? Tahu dari mana kamu? Bu, aku ini baru sampai. Aku capek. Titin, bawakan minuman untuk Zaki. Iyanya. Ibu Wardah meminta Zaki duduk. Ia pun memijat-mijat bahu sang putra. Papi. Seorang gadis kecil berusia 4 tahun langsung duduk di pangkuan Zaki. Fania, papimu pasti capek. Ayo sini sama mama dulu, panggil Zahira. No mama. Fania kangen papi. Sudah, biarkan saja. Zaki memeluk Fania. Papi punya oleh-oleh untukmu. Apa itu papi? Boneka yang sangat besar. Wow. Thank you papi. Seorang pelayan membawa boneka besar itu masuk ke dalam. Papi, ini lucu sekali. Fania mengecup pipi Zaki sebagai tanda terima kasihnya. Zaki membuka kopernya lalu memberikan kotak perhiasan kepada ibu dan adiknya. Ibu Wardah sangat senang dengan perhiasan tersebut. Tumben kamu pintar milih, ibu suka sekali. Berarti seleranya cukup bagus. Itu artinya dia bukan gadis sembarangan. Dia bahkan bisa mengimbangi ibuku yang biasanya banyak protes. Batin Zaki. Syukurlah kalau ibu suka. Terima kasih, Kak. Aku juga sangat menyukai ini. Sama-sama. Zahira, jangan mengurung diri di rumah terus, saatnya kamu bangkit. Kasihan Fania, kalian juga butuh quality time berdua. Zaki dan Zahira terpaut usia 3 tahun. Saat ini Zaki berusia 28 tahun. Ia menjadi pengganti ayahnya sebagai pemilik sekaligus CEO Abraham Group sejak 1 tahun lalu. Ayahnya meninggal karena serangan jantung di usia 58 tahun. Sore harinya, kembali ke Surabaya dulu ya. Abi Tristan mengajak keluarganya keluar. Semua sudah diatur oleh anggota keluarga, tanpa sepengetahuan Fatin. Karena ini adalah kejutan untuknya. Sebenarnya kita mau kemana, Bi? Kita makan di luar, merayakan kemenanganmu. Abi yang traktir. Terima kasih Abi. Abi yang terbaik. Fatin tidak sungkan mengecup pipi abinya. Dari kecil ia memang anak yang ekspresif. Ia akan mengungkapkan dengan kata maupun perbuatan apapun keinginan dan apapun yang ia rasakan kepada bunda atau abinya. Saat nanti kamu menjadi istri orang, mungkin Abi akan kehilangan momen ini nak. Ah, kenapa aku merasa tidak lama lagi aku akan melepasnya, batin Abi Tristan. Saat ini mereka akan sampai di sebuah bangunan 2 lantai yang bagian depan dikelilingi dinding kaca.
Dan pintunya dihias dengan balon serta ada beberapa papan karangan bunga ucapan dari saudara dan keluarganya. Fatin, tutup matamu. Lah, kenapa pakai ditutup segala? Maskernya dinaikin saja, Bi. Ujar Bunda Salwa. Oh iya. Masker yang dipakai untuk menutup mulut Fatin dinaikkan ke atas untuk menutup matanya. Mau makan saja, kenapa harus tutup mata sih, Bi? Jangan bawel. Nah, kita sudah sampai, ayo turun. Bunda Raisya menuntun Fatin dari dalam mobil. 1, 2, 3. Mata Fatin dibuka. Dan terlihatlah beberapa keluarganya di depan gedung tersebut. Banyak papan karangan bunga dengan ucapan selamat atas kemenangan Fatin. Fatin menutup mulutnya dengan sebelah tangannya. Apa ini, Bi? Fatin, gedung ini untukmu. Ini bisa dijadikan kantor dan galeri. Abi, tapi Fatin gak minta. Fatin mau. Fatin, jangan menolak pemberian abimu. Dia sudah berpikir keras untuk membangun gedung ini. Kalaupun kamu ingin membangun atau menyewa dengan uangmu sendiri, nanti kamu bisa menambah cabang di kota lain. Ujar sang bunda. Sontak Fatin memeluk abinya. Abi. Maafkan Fatin, terima kasih. Sama-sama. Abi Tristan mengusap kepala Fatin. Fatin, itu keluarga kita sudah menunggu, ayo dipotong pitanya. Fatin pun memotong pita yang sudah menjuntai di bagian pintu depan. Semua orang bertepuk tangan dan memberi selamat. Apa nama galeri ini, Fatin? Tanya sang Abi. Salsabila Fashion Gallery. Alhamdulillah. Mari kita berdoa semoga kedepannya galeri ini menjadi wadah yang bisa menghasilkan karya-karya spektakuler dan bermanfaat untuk banyak orang. Opa Haris memimpin doa. Setelah membaca doa, mereka makan bersama di dalam gedung tersebut. Rupanya Bunda Raisya sudah sangat siap dengan memesan banyak menu dari catering ternama. Abi Tristan tidak mengundang awak media untuk acara kali ini. Ia sangat paham, Fatin pasti tidak akan menyukainya. Hari demi hari, Fatin mulai menata kantornya. Memindahkan koleksinya ke galeri. Ia pun menyetok beberapa bahan tekstil. Fatin juga merekrut lebih banyak penjahit. Ia membuat 2 brand, yang satu khusus untuk dirinya pribadi dan yang satu lagi untuk perusahaan Abraham Group. Ia juga membuat desain yang berbeda untuk kedua brandnya. Nona, Pak Benny meminta nomor Anda. Ujar Mini. Ah iya, berikan saja. Dan tolong bilang hanya pihak perusahaan yang boleh menyimpannya. Baiklah Nona, dan karena 1 minggu lagi Anda sudah akan bekerja sama dengan Abraham Group, dari pihak Pak Zaki akan memantau langsung tempat dan kegiatan Anda ke sini. Tentu saja, saya siap. Baik Nona. Semoga bukan Tuan Zaki yang kesini. Lirih Fatin. Kenapa Nona? Ah tidak apa-apa. Mereka melanjutkan pekerjaannya. 2 hari kemudian. Hari ini Fatin sudah siap pergi ke galeri. Seperti biasa ia ditemani Mini. Sejak pulang dari Dubai, Mini istiqomah memakai hijab. Bunda, Abi, Fatin berangkat dulu. Tidakkah kamu mau mengenalkan abimu dengan calon bosmu itu? Tidak, jangan dulu. Lagian belum tentu bos yang datang. Dan kalau dia kenal dengan Abi, nanti dia tahu dong siapa Fatin. Bukankah bosmu itu masih muda? Iya, paling usianya hampir 30 tahunan. Kenapa, Bi? Hati-hati, jangan sampai kamu dijadikan istri kedua. Aku dengar-dengar dia sudah punya istri dan seorang anak. Jangan sampai deh. Abi, Fatin niatnya kerja sama. Lagian, dia bukan tipe Fatin. Masa, iya Tuan Zaki sudah beristri? Tapi dia dengan Dinar. Ah, masa bodoh? Terserah dia. Batin Fatin. Fatin berpamitan kepada kedua orang tuanya. Sementara dari Jakarta, Zaki menggunakan jet pribadinya untuk terbang ke Surabaya bersama Haikal. Haikal sangat senang karena akan bertemu dengan Fatin. Aku lihat dari tadi kamu senyum-senyum, Kal. Aku senang sekali Kak, karena mau bertemu dengan Nona Salsa. Sepertinya kamu sudah mengenalnya. Ya, pertemuan kami waktu aku ke Surabaya 1 bulan yang lalu. Nona Salsa itu selain cantik, mandiri, cerdas, dia juga mempesona. Buktinya, aku tidak dapat melupakannya. Kalau itu, memang dasar kamu saja yang mudah terlena. Tapi dia memang beda dengan wanita yang pernah aku temui Kak. Ia beda karena dia berjilbab, sedangkan mantan-mantanmu pakaiannya kurang bahan. Haha. Itu kamu paham Kak? Ternyata yang tertutup itu bikin penasaran ya. Zaki tidak menjawab lagi.
Ia memang tidak terlalu suka menanggapi panjang lebar. Sementara, di galeri, Fatin sedang mengecek hasil gambarnya. Ia masih menggambar manual dengan menggunakan pensil atau pulpen, namun ia sudah mulai menggunakan teknologi aplikasi untuk memadukan warna dan ornamennya. Nona, mereka sudah sampai di bandara. Oke, kamu sudah siapkan hidangan untuk menyambut mereka? Sedang disiapkan, Nona. Terima kasih, Mini, kamu memang bisa diandalkan. Fatin pun mengecek menu yang akan mereka hidangkan untuk menjamu tamunya. Fatin juga menambahkan beberapa hiasan di dinding galeri. Ia ingin kantor dan galerinya terlihat fresh dan nyaman. 30 menit kemudian Zaki dan Haikal pun sampai. Kak, benar ini tempatnya? Kamu bisa bacakan? Haikal membaca bagian atas bangunan tersebut. Setelah memarkirkan mobil, mereka pun turun. Untuk seorang pemula, tempat ini cukup besar. Ternyata dia memang tidak main-main dengan bakatnya. Dan aku curiga dia bukan dari kalangan biasa. Batin Zaki. Pak, kami mau bertemu owner galeri. Ujar Haikal kepada security. Apa tuan dari perusahaan Abraham Group? Iya, betul sekali. Silahkan masuk tuan. Mereka berdua masuk. Mini pun menyambut mereka. Tuan Zaki, Pak Haikal, selamat datang. Mari silahkan naik ke atas. Nona ada di atas. Mereka pun naik ke atas. Dengan penampilan yang fashionable ala wanita kantor namun tetap memakai rok panjangnya. Fatin terlihat dewasa dan berkelas. Hanya pria bodoh yang tidak akan meliriknya. Ya ampun, ketemu manusia kutub lagi. Aku tidak tahu ini ujian atau keberkahan. Batin Fatin saat mengetahui bahwa yang datang adalah Zaki. Selamat datang Tuan Zaki dan Pak Haikal. Mari silahkan duduk dulu. Fatin menangkupkan kedua tangannya seraya tersenyum. Terima kasih Nona, senang bertemu dengan Anda lagi. Ucap Haikal dengan full senyum. Dia terlihat menarik meski tidak berlebihan. Batin Zaki, cantik sekali bidadariku ini. Batin Haikal. Di ruangan tersebut ada sofa L warna putih dan meja kaca. Ada tanaman hias dan hiasan makrame yang membuat tempat tersebut estetik. Zaki dan Haikal pun memperhatikan ruangan itu. Nona, tempat Anda ini sangat bagus. Terima kasih Pak. Nona Salsa, saya mau melihat gambar desainnya. Ini Tuan. Zaki melihat lembar demi lembar gambar itu. Ia menganggukkan kepala. Maaf Nona Mini, di mana toiletnya? Oh, mari saya antar Pak. Saat ini tinggal Fatin dan Zaki. Nona, kenapa Anda tertarik dengan busana muslimah? Kenapa tidak dengan fashion yang lebih universal? Karena itu adalah ciri khas saya, Tuan. Dan saya ingin wanita muslimah memakai model-model yang modern dan tidak kalah dengan pakaian yang... Maaf, terbuka begitu. Apa ada kesulitan dalam bidang Anda ini? Tidak ada, saya hanya butuh ketenangan dan mood booster. Dan tentunya dukungan orang sekitar. Maaf, apa keluarga Anda juga bekerja di bidang fashion? Sejenak Fatin berpikir. Ia takut salah bicara. Bunda saya dulu punya butik, iya begitu. Tidak ada yang bekerja di bidang fashion. Ujar Fatin berhati-hati. Nona, saya ingin melihat Anda secara langsung saat mendesain. Maaf, jangan dianggap kalau saya tidak percaya dengan Anda. Tapi saya memang ingin melihat kinerja secara langsung. Tidak masalah Pak. Desain seperti apa yang Anda inginkan? Zaki pun menjelaskan detailnya. Dan Fatin mulai menggambar sesuai yang dijabarkan Zaki. Dengan terampil jari Fatin menggambar. Dan dalam hitungan menit gambar tersebut sudah jadi. Seperti ini kira-kira Tuan. Saat akan mengambil kertasnya, jari Zaki tidak sengaja menyentuh jari Fatin. Sontak Fatin menarik tangannya. Baru kali ini mereka sedekat itu. Zaki bisa mencium wangi parfum yang dipakai Fatin. Ini parfum mahal, siapa sebenarnya wanita ini? Sulit sekali aku melacak identitasnya. Batin Zaki. Tuan. Ah iya Umayan, di bagian bahu saya ingin ada ornamen. Fatin pun menambahkan gambarnya. Zaki memperhatikan tangan Fatin yang sangat terampil. Dinar, tuduhanmu nol besar. Batin Zaki. Apa seperti ini yang Anda maksud, Tuan? Good job. Terima kasih, Tuan. Haikal dan Mini kembali. Mereka cukup lama, karena ternyata Haikal sakit perut. Nona Fatin, boleh kita melihat-lihat galeri Anda ini? Oh iya, silahkan.
Mari kami antar. Mereka pun berkeliling di bagian atas terlebih dahulu. Melihat koleksi baju-baju yang sudah digantung rapi. Apa Anda tidak ingin menambah koleksi baju pria, Nona? Saya bisa menjadi model gratisan untuk Anda, haha. Zaki memberi lirikan mautnya kepada Haikal. Masih saya pikirkan, Pak. Ternyata Anda juga mengkoleksi aksesoris. Oh iya, kalung dan anting-anting ini juga hasil desain kami sendiri. Wow, keren. Setelah melihat-lihat isi galeri, Zaki dan Haikal dijamu di ruang meeting. Sebenarnya Anda tidak perlu repot-repot menjamu kami, Nona. Tidak apa-apa, ini hanya sekedar jamuan biasa. Menunya pun sederhana. Mari silahkan dimakan. Mini pun duduk di samping Fatin. Mereka makan siang berempat. Saat akan mengambil cah kangkung, kebetulan Fatin dan Zaki bersamaan mengambilnya di piring yang sama. Sehingga keduanya sama-sama mendongak dan saling bertatap muka. Silahkan, Tuan. Fatin menundukkan kepala. Tampan tapi sayang suami orang dan sayang sekali bukan tipeku. Astagfirullah, bahaya juga berhadapan dengannya. Batin Fatin yang tidak sengaja mengedikkan bahunya. Ada apa, Nona? Apa ada yang aneh dengan makanannya? Tanya Mini. Tidak apa-apa, semuanya enak kok. Jawab Fatin seraya tersenyum. Nona Salsa, makanannya enak. Terima kasih, Pak.